Selamat datang di channel Podcast Mistis. Sebelum mulai video, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Podcast Mistis. Di video pertama ini gue pengen kenalin diri gue dulu. Salam kenal, gue Yoga. Gue pengen ngebawain cerita tentang cerita horor yang dialami oleh Fendi. Cerita ini dari Twitter saya dapatkan. Gak usah lama-lama, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Hari itu hari Kamis dan sudah menjelang maghrib waktu itu. Aku mempersiapkan sepatu futsalku karena ada jadwal latihan jam 8 malam. Tiba-tiba HP ku berdering. Kulihat ternyata dari bos tim futsalku, Dharma namanya. "Halo Pen, datang latihan kan hari ini?" tanyanya. "Iya bos, hadir," jawabku. Lalu ia menjawab, "Oke deh sip," sambil menutup teleponnya. Bingung juga sih kenapa kok tumben banget ya orangnya nanyain hadir atau enggak. Biasanya dia nelpon cuma ngingetin jangan lupa bawa duit ya, karena memang harus bagi bendara tim. Singkat cerita, setelah latihan selesai, para pemain pun pulang. Tinggallah kami berempat, aku, Dharma, Yuse, dan Amin. Kami berempat ngobrol tentang latihan malam ini dengan segala evaluasinya. Sedang asik ngobrol, Dharma tiba-tiba nyeletuk, "Bro, besok sampai Minggu kalian repot gak?" Semua kompak menjawab tidak. Lalu Dharma bilang, "Yuk kita refreshing jalan-jalan, aku yang bayarin." Ia bersemangat sekali nampaknya. Dan kami bertiga tak ada yang menolak. Namun aku bilang, aku gak tahu mau alasan apa ke orang tuaku. Karena aku terlahir di keluarga yang agamis, jadi agak ngeri aja kalau berbohong demi senang-senang. Lalu Dharma bilang, "Gampang, besok aku izin ke orang tuamu." "Oke bro," jawabku. Dan kami pun pulang ke rumah masing-masing dengan suasana hati yang riang gembira karena besok akan pergi jalan-jalan gratis. Keesokan harinya Dharma datang dengan mobilnya. Orang tuaku tahu bahwa Dharma ini bukan orang sembarangan. Dia bekerja di salah satu BUMN dan secara fisik dia good looking. Dharma masuk ke ruang tamuku. Entah apa yang dibicarakan pada ibuku, tiba-tiba ibuku menghampirinku. "Ayo cepatan berangkat, kasihan Dharma nungguin, kamu lama sekali mandinya." "Ya ini pakai baju dulu," jawabku. Akhirnya pun berangkat menuju rumah Yusek dan Amin. Setelah formasi lengkap, kami pun berangkat. Dan aku masih tak tahu kemana Dharma membawa kami. Setelah sampai di perbatasan Kediri dan Jombang, kami pun singgah di pom bensin untuk buang air kecil. Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan. Amin menanyakan kemana sih tujuan kita ini. Dharma menjawab, mencoba ilmu netrates. Aku dan Amin saling pandang, tak paham apa yang dikatakan Dharma karena aku dan Amin memang tidak tahu tradisi tempat apa dan bagaimana. Dan Yusek pun senyum-senyum seolah ada yang disembunyikan. Aku cuek aja, yang penting gratis, pikirku kala itu. Kami lanjut ngobrol terus dalam mobil. Dari obrolan itu, aku baru mengetahui kalau Dharma mempunyai semacam isian dalam dirinya. Dan juga susuk untuk menguatkan kakinya yang memang banyak dipakai pemain-pemain sepak bola ataupun futsal kala itu. Hari mulai gelap, perjalanan masih kurang lebih 2-3 jam lagi untuk sampai di Pasuruan. Karena sudah jam makan malam, kami pun singgah di sebuah depot kecil dengan menu sate dan gulai kambing. Dharma menyuruh kami masuk dan memesan duluan karena dia mau ke toilet kecil yang ada seberang depot. Namun keanehan terjadi saat kami masuk. Pembeli di depot itu ada sekitar 5 orang, tapi tak ada satupun yang berbicara dan wajah mereka pucat. Kami bertiga duduk dan sibuk dengan HP masing-masing, saling mengabar pacar kami kalau takutnya mereka akan cerewet kalau kami tak kabarin. Yuse lalu bilang pada pelayannya, "Mbak, gulai 4 ya." Mbak pelayannya hanya mengangguk pelan. Setelah aku berhasil meredam kemarahan pacarku, aku pun berencana hendak melihat pembeli lain. Namun betapa terkejutnya aku, ternyata depot itu sudah sepi. Tak nampak lagi pembeli lain selain kami.
Tiba-tiba hawa dingin menjalar di tubuhku. Bulu kuduku berdiri, pertanda apa? Dan ada yang tidak beres di depot ini. Tiba-tiba Dharma datang dan membatalkan pesanan kami. Mbak, gulenya nggak jadi aja, sambil tangannya mengisarkan ngajak kami keluar. Aku bertanya pada Dharma, kenapa nggak jadi? Namun dia nggak menjawab. Wajahnya menunjukkan keseriusan. Kami masuk mobil dan pergi dari dapur itu. Suasana mencekam dalam mobil karena semua diam. Tiba-tiba Dharma bilang, warung itu nggak beres, banyak hantunya, banyak demitnya. Yusuf juga menyautin, pantesan pembelinya pucat semua mukanya. Amin pun yang sedari tadi dia menyautin, warung gule tapi baunya darah. Jadi sedari tadi mereka main HP itu sambil melirik kondisi warung. Cuma aku yang beneran main HP. Tidak berapa lama Dharma pun membelokkan mobilnya ke warung soto yang cukup ramai pembelinya. Aku selesai makan duluan dan mereka bertiga masih makan. Aku pun berbincang dengan pembeli yang duduk dekatku yang sudah selesai makan juga. Seorang bapak bersama istri dan satu anaknya. Nampaknya mereka penduduk sekitar sini. Aku pun berbahasa basi bertanya, apa Pak masih jauh pom bensin dari sini? Bapak itu menjawab, dekat Mas, sekitar 3 km lagi dari sini. Masnya dari mana? Saya menjawab, dari Kediri Pak. Tadi sempat singgah di warung gulai situ, nggak jadi. Loh, warung gulai yang mana? Apa yang dekat pohon angsana itu Mas? Yang di seberang WC umum itu. Aku menjawab, iya Pak. Emangnya kenapa? Kok Bapak kayak gitu? Kok Bapak kayaknya kaget gitu? Bapaknya menjawab lagi, warung itu sudah lama nggak ada Mas. Dan lama tutup sejak kejadian itu. Penasaran dong? Aku bertanya lagi, kejadian apa Pak? Bapak itu menjawab lagi, warung itu rame Mas sebelum malam naas itu terjadi. Malam itu warung rame seperti biasanya, namun tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi menabrak warung itu hingga membuat semuanya dalam warung itu tewas, termasuk penjual gulai itu. Sejak saat itu banyak kejadian seperti yang Mas alami. Untung saja tadi nggak jadi makan di situ, kata Yusuf yang tiba-tiba menyauti. Lalu kami pun berpamitan dan kami meneruskan perjalanan. Sampailah kami di Pasuruan dan memasuki daerah Tretes. Seperti biasa, banyak orang-orang yang menjajakan pila dengan logatnya yang khas. Pila. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak naik sepeda motor dengan penutup kepala mendekati mobil kami. Setelah berhasil mendekati kami, bapak itu bertanya, cari villa Mas ya? Dharma pun menganggukkan kepala, kata bapak itu, ikutin saya. Kami pun mengikuti bapak itu. Sampailah kami di sebuah villa yang bangunannya bagus, namun ternyata sudah penuh, kata pemiliknya. Lanjut ke villa kedua, sama, kata pengelola juga penuh. Sampai ke villa ketiga, tanpa bertanya kepada siapapun seperti kedua villa sebelumnya, bapak ini membawa kami ke villa yang bentuknya gunung. Namun view-nya di depan villa sangat bagus. Entah apa nama villa itu dan jalannya apa, aku tidak bisa mengingatnya lagi. Yang pasti di depan villa itu ada 2 pohon cemara yang waktu itu belum begitu tinggi. Bapak itu langsung membuka pintu dan menyuruh kami parkir mobil di halaman villa. Bapak itu masuk dan tidak lama kemudian keluar lagi menyerahkan kunci pada Dharma. Nampak ia berbincang-bincang, entah apa isi dari perbincangan tersebut. Yang pasti kami pun naik mobil lagi dan mengikuti bapak itu. Tidak lama kemudian bapak itu masuk ke sebuah gang dan kami pun mengikutinya. Setelah parkir kami diajak masuk dan situlah aku baru paham maksud mereka mengajak ke sini. Ternyata Dharma dan Yusuf mau mencicipi cinta satu malam bersama kupu-kupu malam. Wah. Kami menyusuri gang. Setelah sampai di sebuah ruangan, kami masuk dan melihat para gadis-gadis dalam ruangan kaca dengan berbagai macam usia di situ. Dharma bilang ke bapak itu, yang baju merah, Pak. Yusuf juga bilang, yang baju hitam, Pak. Aku dan Ami hanya tertawa. Dharma bilang, gimana, ada yang cocok gak? Aku menjawab, enggak, kalian aja. Ami pun sama, dia juga tak mau. Setelah deal, kami membawa 2 gadis itu dalam mobil untuk dibawa ke villa yang sudah kami sewa tadi. Kami pun ngobrol santai dengan gadis-gadis pejuang rupiah itu. Dari obrolan kami diketahui ternyata mereka berdua berasal dari ibu kota provinsi Jawa Barat, Bandung dong.
Setelah sampai di villa, kami pun masuk. Selangkah masukin villa terasa aura yang berbeda. Bau debu bercampur dengan bau entah apa yang pasti baunya aneh seperti benda lama yang tersimpan. Ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan pintu belakang yang entah ruang apa selanjutnya. Dari posisi letak barang-barang pun ada keanehan. Ada sebuah kursi goyang di tengah-tengah ruangan menghadap kamar mandi. Di ruang tamu ada sofa panjang, di belakangnya ada jendela kaca besar dengan gordeng warna coklat muda yang mungkin karena terlalu lama jadi terlihat usang dan berdebu, dan sebuah TV tabung. Kami berenam ngobrol sejenak di ruang tamu. Lalu tiba-tiba ada suara aneh yang asalnya dari jendela kaca, seperti suara paku ditempel ke kaca. Serak, serak. Kami semua saling pandang dan aku memutuskan untuk melihat apa yang terjadi di luar. Sesampainya di luar, tak ada apapun di kaca besar itu. Aku pun masuk kembali ke villa dan rupanya Dharma dan Yuse sudah masuk bersama gadisnya masing-masing di kamar yang berbeda dekat kursi goyang. Aku pun duduk di sofa bersama Amin dan menyalakan TV hanya untuk menjalankan suasana. Namun entah mengapa perhatianku tertuju ke kursi goyang itu. Kami berdua mengobrol santai tak menghiraukan lagi Dharma dan Yuse yang sedang mantap-mantap. Aku merasa ingin pipis. Aku pun pipis di situ sambil menghadap bercak itu. Pintu kamar mandi sengaja tak kututup karena tak mungkin ada yang mengintip pikirku. Entah halusinasi atau kenapa bercak yang tadinya berwarna merah kehitaman kini berwarna merah segar seperti darah dan bau anyir pun tercium. Aku segera menyelesaikan pipisku dan berbalik badan keluar kamar mandi. Namun ternyata pintu kamar mandi yang sejak kami datang tadi terbuka, kini hampir tertutup dan hanya menyiapkan 1 jari. Aku pun membuka pintu itu dan lari menuju ruang tamu bersama Amin. Dia mengejekku. Mengecut, itu aja takut, ucapnya sambil ketawa. Aku hanya diam dan nyalakan rokok. Tidak lama kemudian terdengar suara seperti benda yang menabrak pintu. Brah! Dan asalnya dari kamar yang digunakan Dharma. Aku dan Amin saling pandang seakan-akan menanyakan ada apa. Lalu Amin bertanya, mungkin Dharma dapat cewek yang ganas. Aku hanya mengangguk, namun masih penasaran apa yang terjadi. Berselang beberapa menit terdengar lagi suara itu, brak, dan diikutin suara teriakan Dharma. Jangan, bukan. Suara terputus seperti ada yang sedang membungkamnya. Kami berdua pun lari menghampiri kamar Dharma dan mengetuk sambil bertanya apa yang terjadi. Lalu pintu pun dibuka dan Dharma pun muncul dari balik pintu masih dalam keadaan telanjang. Dharma tanya kenapa? Belum sempat Amin menjawab, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup. Padahal tak ada siapapun di kamar mandi itu. Kami bertiga kebingungan, namun Dharma menutup kembali pintunya dan menyuruh kami untuk pergi. Sudah sana, jangan ganggu dulu. Kami berdua pun berjalan ke arah ruang tamu sambil garuk-garuk kepala, kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat aku duduk, aku kepikiran dengan Yuse. Jangan-jangan sumber suara tadi sebenarnya dari kamar Yuse. Aku berbalik badan dan kembali menuju kamar Yuse yang berada bersebelahan dengan kamar Dharma. Aku mengetuk pintu dan menanyakan kondisinya. Tak ada jawaban. Aku menempelkan telingaku ke pintu kamar Yuse. Yang terdengar hanya suara langkah kaki mendekat ke pintu. Aku menunggu, ternyata gadis yang bersama Yuse membukakan. Masih belum selesai mas, katanya. Aku pun kembali ke sofa itu dan merebahkan diri. Masih sangat penasaran dengan apa yang terjadi di rumah ini. Sambil merebahkan diri di sofa, aku memandangi langit-langit ruang tamu itu. Tidak beberapa lama, terlihatlah sosok bayangan sedang lewat di luar jendela. Aku pun duduk dan melihat bayangan itu bergerak ke arah pintu villa. Aku lalu berdiri, lalu Amin menarik tanganku untuk duduk kembali seakan-akan dia tahu apa yang aku lihat. Padahal dia sedang main HP. Biarin, cuekin aja, katanya. Aku pun semakin penasaran. Kulihat jam di atas TV menunjukkan jam 2 malam. Itu tandanya sudah hampir 2 jam mereka ada di dalam kamar itu. Betapa terkejutnya aku, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara tolong. Amin mematikan TV agar suara itu jelas, dan benar saja suara itu muncul dari kamar Yuse. Kami berlari dan mendorong pintu itu dan ternyata memang tidak dikunci. Betapa terkejutnya kami.
Di hadapan kami berdua, Yusek sedang dicekik oleh gadis itu. Mereka masih dalam kondisi telanjang. Tangan Yusek mengisyaratkan memanggil kami berdua. Dan tidak lama kemudian si gadis itu melihat kami dengan tatapan yang aneh. Matanya merah dan rambutnya acak-acakan. Kami berlari masuk dan menarik gadis itu menjauhi Yusek yang sudah hampir kehabisan napas karena dicekik. Ia memberontak, berusaha melepaskan dirinya dari kami berdua yang memeganginya. Rupanya gadis ini kesurupan. Tak lama kemudian Dharma keluar dari kamarnya dan dia masuk dan mendekati gadis yang sedang kami pegang. Dia komat-kamit membaca sesuatu dan langsung menekan ibu jari gadis ini. Sesaat kemudian gadis ini mulai agak tenang. Dia tak lagi bergerak seperti sedang tidur. Tiba-tiba dia tertawa seperti tawa seorang wanita, melengking dan matanya melotot. Rupanya belum 100% keluar sosok yang merasuk gadis ini. Dia berkata, "Kalian semua siapa? Kenapa masuk istanaku? Apakah tidak kasihan denganku? Kalian yang membunuh suamiku kan?" kata si gadis yang kesurupan itu. Dharma menjawab, "Aku pemuda dari Kediri, mau berbagi rezeki dengan mbak-mbak ini. Kamu siapa?" "Nama saya Pitaloka, aku sudah ratusan tahun tinggal di sini. Ini wilayahku. Tak ada yang boleh menggunakannya, kalau tidak akan kubunuh temanmu," sambil menunjuk Yusek. Dharma menjawab, "Kami cuma sebentar, numpang istirahat." Pitaloka menjawab, "Siapa laki-laki besar di belakangmu itu?" "Pasti dia orang jahat," sambil menunjuk di belakang Dharma. "Dia penjagaku, dia yang akan membunuhmu kalau kamu tidak keluar dari tubuh gadis ini sekarang." Dharma menekan ibu jari kaki gadis itu dan gadis itu berteriak, "Awas kalian." Gadis itu tenang, pingsan. Kami membaringkan tubuhnya di kasur. Kondisi Yusek sudah membaik dan gadis yang bernama Dharma ini bersama Dharma tadi memakaikan pakaian gadis yang kesurupan itu. Kami bertiga keluar kamar dan mengobrol tentang kejadian ini di ruang tamu. Dua gadis itu masih dalam kamar. Lalu tiba-tiba pintu villa diketuk oleh seorang. "Tok, tok, tok. Mas, buka pintunya, Mas." Dan ternyata bapak yang mencarikan villa tadi yang datang. Dia masuk dan duduk di sofa bersama kami. Entah mengapa dia terengah-engah seperti seorang yang barusan jogging. Lalu dia menanyakan apakah ada hal yang aneh. Dijawab oleh Dharma, "Ya Pak, gadis yang bersama Yusek tadi kesurupan, tapi syukurlah semua bisa dikendalikan." Kata bapak itu, "Untungnya tidak terjadi hal yang lebih berbahaya. Saya minta maaf Mas, saya yang salah. Harusnya villa ini tidak boleh disewakan. Gini Mas, villa ini merupakan villa warisan turun-temurun dari nenek saya. Saya yang sekarang mengolahnya. Ketika masih dikelola nenek, villa ini dulunya ramai pengunjung Mas, karena sejuk dan view-nya bagus. Namun semua berubah sejak kejadian maut di sini." Begitu ceritanya. Malam itu hujan tak kunjung henti. Lalu ada sepasang laki-laki dan perempuan datang untuk berteduh di teras rumah. Sedangkan di dalam villa ini ada yang menyewa 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka mabuk-mabukan dan pesta seks di villa ini. Lalu salah seorang dari laki-laki itu punya niat jahat untuk memperkosa si wanita yang berteduh tadi. Akhirnya si laki-laki dipukuli sampai tewas di kamar mandi. Kepalanya dibenturkan ke keran dan meninggal, lalu mayatnya dimasukkan ke bathtub. Bekas darahnya sampai sekarang tidak bisa hilang. Sedangkan si wanita diikat di kursi goyang menghadap ke kamar mandi dan diperkosa ramai-ramai, dan akhirnya tewas dengan cara dibenamkan ke dalam bathtub yang penuh air. Lalu sebelum kejadian maut itu, kursi goyang itu berada dekat sofa. Namun sejak kejadian itu, ketika saya pindahkan kursi ke dekat sofa, besok kursi itu sudah berada di depan kamar mandi lagi. Sejak saat itulah villa ini sepi pengunjung, karena semua pengunjung pasti diganggu oleh penampakan hantu wanita dan pria itu. Dharma bilang, "Ya udah Pak, semuanya sudah terjadi. Kami bersyukur tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kami. Iya Mas, sudah beberapa dukun yang saya panggil ke sini, namun semua tak sanggup melawan. Kayaknya Mas punya bodyguard yang lebih sakti, jadi bisa melawan dan sanggup menyelamatkan temannya." Yusek pun cuma meringis mengingat dia hampir mati di tangan gadis itu dalam keadaan telanjang bulat tanpa selah benang pun. Kami terus mengobrol bersama bapak pemilik villa itu untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dialami tamu villa ini sebelum kami. Sementara Dharma mengantar 2 gadis itu pulang ke rumah bosnya. Kami pun lanjut ngobrol sampai terdengar azan subuh. Lalu setelah subuh kami semua pamit untuk melanjutkan perjalanan kami liburan. Beberapa tahun kemudian terdengar berita bahwa kembali terjadi pembunuhan di villa itu. Aduh, gila, epic banget ini. Sebelum perjalanan ke villa itu juga, mereka itu udah diganggu. Mereka masuk
ke warung sate kambing dan gulai, dan dalam sate itu pembeli itu diam dan pucat mukanya. Bisa gitu ya? Gue nggak ngebayangin. Terus tuh ke villa. Gue rasa gini ya, mungkin kali orang-orang yang diganggu di villa itu ya karena mereka punya niat yang tidak baik. Ya, contohnya kayak ini ya, mereka menyewa PSK gitu untuk melakukan maksiat. Mungkin kalau yang orang yang nyewanya cuma untuk hanya numpang istirahat doang, mungkin nggak ada gangguan, tapi nggak tahu juga ya, mungkin aja kali. Jadi gue rasa juga walaupun tempatnya nggak begitu angker, kalau kita pakai tempat itu untuk hal yang maksiat, mungkin penunggu juga bakal keganggu, tersinggung. Jadi wajar. Jadi buat kalian ya janganlah ditiru lah kayak gitu mah ya, tapi terserah kalian sih gitu kan. Tapi gue nggak bisa ngebayang kalau gue posisi di situ kan. Gue nggak bisa dari awal itu masuk warung sate kambing tapi itu bukan real gitu, dan berlanjut malamnya di villa itu. Wow, gila, epic banget sih. Nah, buat kalian nih kalau punya cerita pengalaman mistis atau pengalaman horor, kalau ingin berbagi boleh berbagi ke email gua, nanti gua cantumin deskripsi, atau enggak kalian bisa DM Instagram gua Prayoga Alba. Cukup dulu cerita pertama ini, gue bakal sering-sering upload tentang cerita horor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian selalu dapat notifikasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.